Teror di Paris yang menewaskan hampir 130 orang pertengahan November lalu menerbitkan kekhawatiran di benak masyarakat Indonesia. Menurut Quick Poll yang digelar lingkaran survei Indonesia antara 15 hingga 17 November lalu, mayoritas responden mengaku khawatir teror yang bikin marah pemerintah Prancis tadi merembet ke Indonesia. Kurang dari 14% mengaku tidak khawatir dan 2%-an tidak menjawab. Mengapa publik di tanah air khawatir teror Paris merembet ke sini? Pertama, lantaran berita seputar ISIS, khususnya menyangkut dugaan terlibatnya warga Indonesia dengan ISIS, marak. ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah diduga merupakan pelaku teror Paris. Kedua, publik takut benih terorisme di Indonesia bersemi kembali dipicu teror Paris. Aksi terorisme tetap menghantui kita karena negeri ini pernah merasakan luka dan pahitnya teror bom sejak dekade 2000-an. Ketiga, kondisi ekonomi yang sulit dianggap bisa meningkatkan potensi terorisme. Dan terakhir, radikalisme dan sektarianisme belakangan semakin meluas. Alarm kewaspadaan memang harus lebih ditingkatkan karena warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS bertambah banyak. Menurut Kapolda Metro Jaya, ada 384-an warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS. Badan Intelijen Negara atau BIN menyebut lebih banyak lagi, yaitu sekitar 486-an orang. Masih bersama Bang Yos dalam DBS To The Point. Bang Yos, Anda sudah melanglang buana punya pengalaman sebagai intel, dulu ketika tentara, lalu kemudian sekarang menjadi kepala BIN. Lalu kemudian bertemu dengan pembicaraan di beberapa negara soal teroris ini. Memang seperti apa tanda-tanda atau cara mereka menyerang? Karena supaya publik bisa aware dengan itu. Iya, jadi teroris ini ya, kenapa susah dideteksi aksinya itu? Ya. Karena mereka bergerak dalam kelompok yang amat kecil. Ya. Contoh di serangan Paris. Di Paris, ya. 7 orang saja tim 7 itu. orang. Dan mereka menghantam 6 sasaran. Tersebar. Berarti satu kecuali satu sasaran 2 orang kan. Yang dengan pacarnya itu kan. Selebihnya kan satu. Betul. Dan bisa membabatkan korban. Jadi apa namanya ya, serangan teroris itu memang dahsyat dan mengerikan. Ya. Dan menimbulkan dampak traumatis kepada masyarakat dan ketakutan yang luar biasa. Dan itu recovery-nya amat panjang. Kita punya pengalaman itu. Bahwa terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Dan kita tidak boleh terus-terus mengalami seperti itu. Kita mengalami bom Bali, Marriott, kedutaan Australia, dan kita sudah mengalami trauma itu, Bang Yos. Artinya kita lihat serangan itu bisa tiba-tiba, kapan saja, di mana saja. Ya, dan jadi memang serangan teroris itu tidak kenal tempat, nggak mengenal waktu dan sasaran. Tempat itu maksud saya di mana dia akan nyerang. Di Paris itu kan mestinya menara Eiffel gitu kan ya, kantor Perdana Menteri yang dijaga kan oleh aparat. Tahu-tahu ini tempat konser. Tempat konser, lapangan sepak bola, rumah makan, restoran ya. Restoran. Kan kayak begitu kan artinya kan nggak ngerti. Sasarannya nggak jelas siapa. Gitu kan. Dia hanya membunuh banyak orang aja. Saya kira ini untuk peringatan negara-negara yang menyerang dia kan. Ini kan anggota koalisi Amerika Serikat kan, segala macam itu. Nah, artinya mungkin prioritas serangan ke mereka tentunya kan. Gitu. Jadi artinya apa? Walaupun demikian, semua mempunyai peluang untuk diserang teroris. Ya, dalam konteks ini saya minta masyarakat, aku bicara ini bukan nakut-nakutin, bukan. Ya, kita tidak perlu panik menghadapi mereka, tetapi kita harus waspada saja gitu. Harus waspada saja. Kalau saya diminta untuk ikut waspada, berarti saya harus tahu situasi di sekitar saya. Iya, jadi meski kita melakukan langkah ya, aparat BIN kan tadi teknis nggak saya jelaskan ya, kita monitor mereka gitu. Tidak itu saja kan, anak BNPT kan, ada lagi Den88, semua kita bekerja ya. Namun sekali lagi kunci kesuksesan dari memerangi teroris itu kita semua harus mendudukan teroris sebagai apa namanya, masalah kita bersama, gitu kan. Nah, oleh karena itu masyarakat ya, melalui berita satu ini saya menghimbau agar ikut berpartisipasi gitu. Yang tadi katakan ulama melakukan pencerahan lah, bahwa aliran itu aliran keliru, aliran Islam kita adalah yang moderat dan toleran, gitu kan. Nah, begitu juga individu-individu masyarakat itu, Bung ya, kalau melihat sesuatu yang, kok ini aneh,
Iya, itu gitu aneh. Kan? Jangan sampai terkejut ketika rekonstruksi. Ya, rekonstruksi udah jadi. Ada gambar itu. Dari dulu aku udah curiga sama dia, udah telat, udah terjadi. Maksud saya gitu. Jadi awareness ini memang harus kita budayakan, kita tingkatkan. Nah, di dalam organisasi kita struktur pemerintah daerah itu dari gubernur, bupati, wali kota, terus camat, lurah, kan ada RT dan RW. Dan tertulis itulah ujung tombaknya. Gitu kan. RT itu kan hanya beberapa rumah yang diawasi. Betul. Ya kan nggak begitu luas lah. Dan dia ada perangkat. Biasa ada tulisan juga di situ 1 kali 24 jam harus lapor. Itu dilakukan tidak? Kan gitu kan. Tempat kos-kosan misalnya kan. Di situ biasanya dia mencari tempat-tempat yang murah, sewa juga yang murah. Dari dulu saya curiga, semua begitu setelah rekonstruksi. Baik di Bali maupun di Tangerang. Waktu mau menyerang Jakarta kan daerah persiapannya di situ kan. Bang Yos, baru-baru saja ada semacam video yang beredar di medsos yang diduga itu dari Santoso yang di Poso. Lalu kemudian baru saja juga Depdhub mengeluarkan surat peringatan untuk menaikkan tingkat alert di airport dari hijau ke kuning. Apa hubungannya dengan kesigapan atau kesiagaan kita nih Bang Yos? Jadi itu memang nyata ya, tetapi memang pada hari Minggu lalu, saya lagi di KL ya, Kuala Lumpur bersama presiden. Itu dapat informasi dari negara lain, intelijen negara lain, nggak saya sebutkan negaranya ya, bahwa ada 4 negara yang mau diserang hari Minggu, termasuk Indonesia. Gitu, karena itulah aku lalu berkomunikasi dengan wakil saya dan semua jajaran saya agar diinformasikan yang tergabung dalam komite intelijen pusat kan, apakah itu kepolisian, itu TNI segala macam, tak suruh memberitahu gitu. Nah, nyatanya tidak terjadi. Ya. Artinya apa? Bisa aja itu gertakan seperti Santoso, gitu kan. Lalu yang kedua juga nggak terjadi karena kesiapan aparat begitu ketat kan, gitu kan. Seperti kemarin ya, saya kan mengikuti KTT G20 di Turki kan. Turki ya. Ya itu kan semua sudah ngumpul situ termasuk Obama kan gitu kan. Gitu. Jadi mereka itu pasti ada kehendak kan, mumpung kumpul mereka kenapa nggak selesai sekarang gitu. Tetapi karena penjagaannya itu super ketat, setiap jarak 50 meter di seluruh kota Antalya itu dijaga aparat setiap 50 meter 24 jam. Bang Yos, gitu. Kan ini kan ada waktu itu ini saya tidak tahu apakah Bang Yos bisa memberi makna tentang ada bom walaupun kecil itu di Serpong, lalu kemudian ada yang di Duren Sawit. Itu selalu dibilang bahwa ini ada persoalan individu. Tapi apakah ini seperti itu benar? Saya selalu mendapat itu. Serangan teroris bukan kayak gitu. Serangan teroris itu singkat dan dahsyat itu. Singkat dan dahsyat. Nah, itu tadi harus menimbulkan korban banyak. Percuma aja dia bergerak kalau hanya melukai seseorang saja kan. Itu pasti motivasinya beda menurut saya. Karena dia mau memberi pesan yang besar kepada seluruh dunia. Kan, sama dia kan, apa namanya, bahwa dia akan tunjukkan bahwa kita mampu melawan kalian yang jauh lebih besar. Ya, makanya saya minta semua waspada itu. Siapa sih yang mengira ya, namanya Amerika begitu canggih, termasuk juga organisasi Menara Kembar lewat. Iya kan, simbol ekonomi kita dihancurkan. Pentagon diserang kan. Itu saya kan dari Pentagon juga ya. Jadi hampir kena itu sebelahnya aja pinggirnya kan. Tapi yang Gedung Putih memang mungkin di atas ada perlawanannya sehingga jatuhnya jauh dari Gedung Putih. Gak pernah sangka bisa diterobos seperti itu. Sekarang Paris. Udah yakin aku mereka mempunyai badan intelijen yang lebih profesional ya. Perlengkapannya lebih canggih dari kita pun bisa kecolongan gitu. Nah, karena itu maksud saya kita tidak usah paranoid sekali lagi kepada orang, tetapi kalau tahu itu mantan foreign fighter, mantan teroris dari lapas itu kan diamati bersama lah, dibimbing mereka untuk kembali ke jalan yang benar gitulah. Dan itu menjadi kunci adalah tokoh-tokoh pemuka agama, utamanya ulama gitu kan. Bang Yos, lalu ada yang mengatakan bahwa kita sudah punya pengalaman untuk melihat dan mengatasi dan bahkan mengejar para teroris ini gitu. Kalau Bang Yos lihat gimana kira-kira pengalaman? Ya saya kira belum maksimal karena kembali lagi kita punya pengalaman dan masyarakat kan
Jadi saya dengan pengalaman serangan teroris di Jakarta waktu saya gubernur, saya membuat buku panduan, Don Bosco ya, buku panduan mengenali indikasi teroris, gitu kan. Jadi saya itu seperti komik bahasa, jadi orang mudah kan. Ya tapi karena keterbatasan anggaran kita itu memang terbatas. Pada saat orang aware semua di Jakarta, dia daerah persiapannya tetangga kita kan, Tangerang gitu kan. Oke, Bang Yos, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.